Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita bahas isu yang jauh lebih dalam daripada sekadar skor pertandingan. Isu yang menyentuh langsung ke jantung sepak bola modern, perlindungan pemain. Ya, benar, Anda tidak salah dengar. Justin Hubner tersandung perundungan yang dilakukan supporter. Kabar yang kurang mengenakan, bukan? Bahkan FIFA pun turun komentarnya. Nah, penasaran bagaimana ceritanya? Yuk simak videonya sampai tuntas ya. Baru-baru ini, FIFA mengeluarkan pesan tegas lewat unggahan Instagram bertajuk "Melindungi pemain di dunia maya di seluruh dunia" dengan slogan keras, "Hentikan kebencian, lindungi sepak bola". Pesan ini muncul tepat saat timnas Indonesia baru saja mengalami kegagalan di Piala AFF 2026. Skuad Garuda gagal melaju ke semifinal, dan kekecewaan publik segera berubah menjadi gelombang serangan personal di media sosial. Salah satu yang paling keras terkena adalah bek Justin Hubner, termasuk keluarganya. Ini bukan lagi sekadar kritik, ini sudah masuk wilayah penghinaan, perundungan, penyebaran data pribadi, ancaman, bahkan serangan terhadap istri dan anak. PSSI pun bereaksi. Ketua Umum Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Yunus Nusi menyampaikan keprihatinan mendalam. Yunus Nusi dengan tegas mengatakan, "Kami mengakui bahwa hasil di Piala AFF 2026 belum memenuhi harapan. Namun, evaluasi harus dilakukan dengan kepala dingin dan tanggung jawab, bukan melalui kebencian." Ia menekankan bahwa pemain boleh dikritik secara sportif, tetapi martabat dan keselamatan mereka, termasuk keluarga, harus tetap dihormati. Kekalahan bukan alasan untuk membenarkan kebencian. Kasus Hubner menjadi alarm keras. Seorang pemain yang dikenal dengan semangat juang tinggi, yang selalu tampil galak dan penuh dedikasi untuk timnas, justru harus menghadapi ancaman yang menyasar orang-orang terdekatnya. Ini bukan fenomena lokal semata, ini adalah cerminan masalah global yang sedang diperangi FIFA secara serius. FIFA tidak main-main. Melalui layanan perlindungan media sosial, Social Media Protection Service, mereka telah memoderasi jutaan konten berbahaya. Pada Piala Dunia 2026 saja, sistem ini telah menyaring puluhan juta unggahan dan menghapus ratusan ribu pesan yang bersifat kasar, diskriminatif, atau mengancam. Sejak diluncurkan pada Piala Dunia 2022, layanan tersebut telah menghapus lebih dari 30 juta konten berbahaya dalam puluhan bahasa. FIFA menegaskan bahwa ketika pemain, pelatih, dan ofisial diserang secara digital, itu adalah serangan terhadap sepak bola itu sendiri. Presiden FIFA Gianni Infantino sendiri sudah berkali-kali menyampaikan pesan yang sangat tegas terkait persoalan ini. Dalam peringatan Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian, Infantino menyatakan, "Pada Hari Internasional Melawan Ujaran Kebencian yang ditetapkan PBB ini, saya ingin menegaskan kembali dengan tegas bahwa FIFA akan selalu menentang kebencian menjadi bagian dari sepak bola. Layanan perlindungan media sosial adalah alat penting yang bisa kita gunakan dalam perjuangan kita untuk menghapus kebencian dari olahraga ini. Kita harus melindungi semua pemain, pelatih, ofisial, dan tim dari kekerasan, serta melindungi para pengikut mereka." Pesan Infantino ini sangat relevan dengan apa yang dialami Justin Hubner dan keluarganya. FIFA tidak hanya berbicara, tetapi membangun sistem perlindungan digital yang aktif. Infantino juga pernah menegaskan, ujaran kebencian tidak punya tempat di sepak bola maupun di masyarakat. Ketika pemain, pelatih, dan ofisial pertandingan menjadi sasaran, itu adalah serangan terhadap sepak bola itu sendiri. Ini adalah posisi resmi tertinggi di dunia sepak bola. Serangan digital terhadap pemain adalah serangan terhadap olahraga itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana tokoh-tokoh sepak bola dunia memandang persoalan ini. Virgil van Dijk, kapten Liverpool dan salah satu bek terbaik dunia, pernah berbicara secara terbuka tentang dampak media sosial terhadap pemain muda. Ia mengatakan bahwa kritik adalah bagian dari permainan, tetapi perundungan di media sosial adalah hal yang berbeda. Van Dijk menekankan tanggung jawab para mantan pemain dan tokoh senior untuk melindungi generasi muda. Menurutnya, pemain muda seringkali dibully habis-habisan setelah performa buruk, dan itu bisa sangat memengaruhi mental mereka. Ia bahkan menyarankan agar pemain muda berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena tekanan yang terus meningkat. Gary Neville, legenda Manchester United yang kini menjadi salah satu pundit paling berpengaruh, juga kerap menyoroti budaya kekerasan verbal di era digital. Neville pernah mengalami sendiri bagaimana mudahnya orang menghujat dari balik layar tanpa konsekuensi. Ia menekankan bahwa kritik boleh saja, tetapi ketika sudah masuk wilayah ancaman dan serangan personal, itu sudah melewati batas.
Neville mengkritik betapa mudahnya orang merasa punya kekebalan di media sosial seolah-olah kata-kata mereka tidak memiliki dampak nyata. Dari sisi manajer, Thomas Tuchel pernah mengungkapkan frustrasinya. Saya tidak bisa melindungi mereka dari kekerasan di media sosial. Ia ingin melindungi pemain-pemainnya, tapi mengakui bahwa di tahun 2026 ini mematikan semua ponsel bukanlah solusi realistis. Tuchel menyoroti betapa sulitnya melindungi generasi muda dari serangan yang datang terus-menerus. FIFPro, Serikat Pemain Dunia, bahkan memperingatkan adanya pola kekerasan yang terus meningkat. Data menunjukkan bahwa 1 dari 5 pemain di beberapa turnamen besar menerima pesan diskriminatif, kasar, atau mengancam. Banyak pemain melaporkan dampak serius terhadap kesehatan mental. Hampir sepertiga pemain profesional di beberapa liga mengakui bahwa kekerasan di media sosial memengaruhi kondisi psikologis mereka. Kasus Justin Hubner di Indonesia masuk dalam pola yang sama. Setelah kekalahan, yang muncul bukan hanya evaluasi taktik atau performa, melainkan serangan yang menargetkan keluarga. Ini adalah titik di mana kritik berubah menjadi kekerasan digital. Yunus Nusi sudah mengingatkan bahwa masyarakat berhak kecewa, berhak mengkritik, tetapi tidak berhak mengancam atau menghancurkan kehidupan pribadi pemain. Yang lebih berbahaya adalah normalisasi. Ketika ancaman terhadap keluarga dianggap biasa karena kekalahan, maka kita sedang meracuni budaya sepak bola kita sendiri. Pemain naturalisasi seperti Hubner yang datang dengan dedikasi tinggi untuk membela Indonesia justru bisa merasa terasing. Padahal, semangat juang mereka seharusnya diapresiasi, bukan dihancurkan. Sepak bola Indonesia sedang berada di titik krusial. Kita punya ambisi besar, naik peringkat FIFA, tampil kompetitif di level Asia, dan membangun fondasi jangka panjang. Namun, fondasi itu akan rapuh jika di atasnya dibangun budaya kebencian digital. Pemain muda yang melihat kasus Hubner bisa berpikir 2 kali sebelum memberikan segalanya untuk timnas. Keluarga pemain akan hidup dalam ketakutan. Dan pada akhirnya, yang kalah adalah sepak bola Indonesia itu sendiri. FIFA sudah memberikan peringatan global, hentikan kebencian, lindungi sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino sudah menegaskan bahwa FIFA akan selalu berdiri menentang kebencian di dalam sepak bola, dan bahwa melindungi pemain adalah prioritas. Pesan ini harus digaungkan lebih keras di Indonesia. Kritik yang sehat adalah bahan bakar kemajuan. Evaluasi yang jujur adalah kunci perbaikan. Tapi kebencian, ancaman, dan serangan terhadap keluarga adalah racun yang harus dibasmi. Sebagai supporter, kita punya peran besar. Kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah. Ketika kita kecewa, sampaikan kritik dengan data, dengan kepala dingin, dan dengan rasa hormat. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan martabat manusia yang sedang berusaha memberikan yang terbaik untuk negara. Justin Hubner dan rekan-rekannya bukan robot. Mereka manusia yang punya keluarga, punya perasaan, dan punya batas. Ketika kita menyerang mereka secara personal, kita sedang menyerang semangat timnas itu sendiri. Mari kita jadikan kasus ini sebagai titik balik, bukan hanya untuk melindungi Justin Hubner, tetapi untuk melindungi seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Karena pada akhirnya, sepak bola yang kuat hanya bisa tumbuh di tanah yang aman, baik di lapangan hijau maupun di ruang digital. Hentikan kebencian, lindungi sepak bola, lindungi pemain kita, lindungi masa depan timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian setuju bahwa kritik harus tetap manusiawi. Sampai jumpa di video berikutnya. Merah Putih.